Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar sejarah ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi kedatangan bangsa barat atau penjelajahan samudra. Kedatangan bangsa barat ini berawal dari penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa barat. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk memenuhi kepuasan serta kejayaan dan juga nafsu untuk menguasai dunia baru. Pertanyaannya adalah, di manakah dunia baru itu? Yang dimaksud dunia baru itu pada mulanya adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur. Wilayah timur itu sendiri dikenal sebagai penghasil bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsa Eropa. Bahan-bahan yang dimaksud itu adalah rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan juga pala. Pencarian dunia baru yang diyakini berada di timur itu membawa bangsa barat akhirnya sampai ke wilayah Nusantara yang memang sangat kaya akan rempah-rempah. Pencarian atas dunia baru atau penjelajahan samudra ini memiliki beberapa latar belakang yang membuat mereka semakin terdorong untuk melakukan penjelajahan samudra. Adapun beberapa negara Eropa yang nantinya akan sampai ke wilayah Nusantara antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Portugis dan Spanyol bahkan sepakat untuk membagi wilayah penjelajahan samudra dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas sendiri adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas Spanyol pada 7 Juni 1494. Adapun isi dari perjanjian Tordesillas itu sendiri adalah membagi jalur pelayaran di luar Eropa menjadi dua, antara Spanyol dan Portugis. Wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat dimiliki oleh Spanyol. Perjanjian Tordesillas sendiri bermula dari ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki pada tahun 1453. Sejak saat itu, Portugis dan Spanyol berlomba-lomba mencari dunia baru dari arah barat. Bermula dari pelaut Columbus yang diutus oleh Spanyol yang berhasil mendarat di benua Amerika. Kemudian Spanyol mengklaim bahwa daerah yang ditemukan Columbus adalah milik dari Spanyol, dan kemudian Paus Alexander VI mengesahkan perjanjian Tordesillas untuk menghindari persaingan dari Spanyol dan Portugis. Lebih lanjut, mari kita bahas latar belakang dari penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Adapun latar belakang dari bangsa barat melakukan pelayaran untuk menemukan dunia baru ini ada beberapa. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Yang kedua, inspirasi dari perjalanan Marco Polo. Yang ketiga, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang pelayaran. Yang keempat adalah semangat Reconquista, dan yang kelima adalah 3G atau Gold, Glory, dan Gospel, serta mencari sumber rempah-rempah. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki merupakan peristiwa penting yang menjadi salah satu penanda berakhirnya abad pertengahan. Selama berabad-abad, Konstantinopel adalah pusat dunia barat sekaligus pertahanan Kristen terhadap Islam. Selama itu pula, kota ini tidak lepas dari ancaman, namun selalu selamat dari penyerangan. Hingga akhirnya pasukan Turki Ottoman atau Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 setelah melakukan pengepungan selama 53 hari. Konstantinopel yang terletak di tepi Laut Marmora di dekat Selat Bosporus merupakan kota transit rempah-rempah pertama di sekitar Laut Tengah
yang menghubungkan barang-barang antara Eropa dan Asia. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki membuat kondisi perdagangan bangsa Eropa mengalami penurunan, sebab bangsa Turki Utsmani banyak membuat peraturan yang menyulitkan lalu lintas pelayaran bangsa Eropa, terutama dalam memperoleh rempah-rempah. Itulah mengapa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki menjadi salah satu faktor yang mendorong kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Faktor yang kedua yaitu inspirasi yang datang dari seorang pelaut yang bernama Marco Polo. Marco Polo sendiri adalah pelaut yang lahir pada tanggal 15 September 1254. Dia adalah seorang pedagang dan penjelajah Italia yang pernah menyusuri Jalan Sutra. Ia pergi ke Tiongkok semasa berkuasanya dinasti Mongol atau pada masa Kubilai Khan. Ia terkenal karena kisah-kisah yang sangat menarik dan aneh bagi bangsa Eropa. Pada masa itu, bangsa Barat tidak mengenal dunia Timur. Adapun kisah-kisah perjalanan Marco Polo ini kemudian dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul Il Milione. Buku inilah yang kemudian banyak dibaca oleh orang Eropa dan semakin termotivasi untuk mencari dunia baru di wilayah Timur. Latar belakang ketiga adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Barat, hingga mereka bisa melakukan penjelajahan samudra. Penemuan seperti kompas, teropong, dan peta menjadi pendukung mereka mampu mencapai wilayah-wilayah baru yang kelak menjadi koloni mereka. Penemuan ilmu pengetahuan yang sangat berpengaruh pada kala itu adalah berkembangnya teori heliosentrisme. Heliosentrisme sendiri adalah salah satu teori kontroversial yang ditemukan oleh Nicolaus Copernicus. Teori ini menggambarkan bahwa matahari adalah pusat dari alam semesta, dan ia menentang geosentrisme yang menempatkan bumi sebagai pusat tata surya. Meskipun teori ini bertentangan dengan prinsip-prinsip gereja, tetapi kemudian mendapatkan banyak dukungan dari ilmuwan-ilmuwan Eropa dan berhasil mengalahkan teori geosentrisme. Heliosentrisme ini sendiri kemudian dimutakhirkan oleh Galileo pada waktu itu hingga menjadi keyakinan baru bagi para pelaut untuk menemukan dunia baru. Selain teori heliosentrisme, para pelaut-pelaut dari Eropa meyakini bahwa bumi itu bulat, sehingga mereka tidak perlu khawatir ketika berlayar, mereka akan sampai ke titik awal mereka berangkat. Faktor yang keempat adalah semangat Reconquista. Reconquista sendiri adalah proses ketika kaum Kristen merebut kembali wilayah Spanyol dari kaum Muslim. Kesultanan Muslim berkuasa kurang lebih sekitar 800 tahun di Cordoba, Spanyol. Pada tahun 1492, Raja Ferdinand dari Spanyol berhasil menguasai Spanyol secara keseluruhan dan memulai untuk mengeluarkan ide untuk mencari dunia baru. Latar belakang berikutnya adalah gold, glory, dan gospel, dan juga rempah-rempah. Orang-orang Eropa berusaha sekuat tenaga untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Rempah-rempah ini sangat diperlukan untuk bumbu masak dan bahan minuman yang dapat menghangatkan badan. Hal ini sangat cocok untuk orang-orang Eropa yang memang tinggal di daerah dingin. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas, antara lain gold, glory, dan gospel. Gold adalah memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang, serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Sedangkan glory adalah memburu kejayaan, superioritas, dan juga kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang mereka temukan. Sedangkan gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Orang-orang Eropa ingin menyebarkan agama Kristen di wilayah-wilayah yang baru mereka temukan. Selain itu juga pada mulanya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu dengan Prester John atau seorang raja yang berada di timur yang diyakini sudah memeluk agama Kristen. Demikian materi kita hari ini, sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe,
dan juga share sebanyak-banyaknya. Oke.